Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aura yang berapi-api, meluap dari pegunungan berwarna merah tua. Dari kejauhan, mereka tampak seperti membakar gunung. Penampilan yang sangat menyilaukan. Tatapan Lindong terpaku erat pada kuali besar yang melayang di atas langit pegunungan. Kuali berwarna merah cerah, dan ada gambar api di permukaannya. Riak panas berapi-api yang terus-menerus dipancarkan olehnya, tampaknya ingin membakar seluruh langit. Itu sangat jelas, kuali ini adalah tempat di mana Lindong dan yang lainnya telah terjebak sebelumnya. Swoosh! Segera setelah Lindong muncul di pegunungan ini, Ling Qingzu dan trio Yuan Chang juga dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah terdistorsi, karena banyak tokoh yang keluar dari ruang terdistorsi itu. Dalam beberapa menit, langit di atas pegunungan yang tenang, telah dipenuhi oleh lautan manusia. Menyusul penampilan di langit yang telah menjadi lautan manusia ini, tempat itu juga menjadi jauh lebih berisik. Cukup banyak orang yang mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi hati-hati. Beberapa orang bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka, jika dilihat dari tampilannya, sepertinya mereka mengalami kesulitan di Burning Sky Array. Lindong, ucap seseorang. Suara gembira tiba-tiba muncul dari antara sosok manusia yang menyebar di langit. Lindong menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar tokoh yang bergegas. Yang memimpin kelompok mereka adalah Ying Xiaoxiao, Ying Huan, dan Wang Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Lindong menghela nafas lega, ketika dia melihat bahwa mereka bertiga baik-baik saja dan buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Simpanan kuno langit terbakar ini terlalu aneh, jawab Ying Xiaoxiao sambil menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang muram. Itu sangat jelas, dia juga merasakan betapa kuatnya Array Sky pembakaran. Kakak Lindong, teriak seseorang. Suara wanita muda lain yang ceria dan merdu, juga terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Lindong melihat King Tan dan Chen Gui bergegas dari kejauhan. Lindong akhirnya benar-benar lega ketika dia melihat mereka berdua bergegas. Untunglah semua orang baik-baik saja, ucap Lindong. Pada saat ini, langit benar-benar kacau. Para anggota berbagai faksi dengan tergesa-gesa berkumpul. Untuk sesaat, suara itu sepertinya akan membalikkan langit. Hati-hati, ucap Lindong. Lindong menyaksikan langit yang terlihat kacau. Setelah itu, matanya dilemparkan ke arah kuali besar saat dia dengan lembut memperingatkan. Kuali ini mungkin sebuah harta, tetapi dia tidak percaya, bahwa kuali itu bisa menekan makhluk yang tidak dikenal seperti itu. Jika situasinya nanti berubah, kalian semua harus segera pergi. Ucap Lindong mengingatkan, tempat pembakaran langit kuno yang terbakar ini tidak memiliki banyak harta karun seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, ia memegang sekelompok iblis yang akan membunuh semua orang. Ucap Lindong. Ketika Ying Xiaoxiao dan yang lainnya melihat ekspresi serius Lindong, mereka mengangguk meskipun mereka tidak mengerti. Lindong, lihat tempat itu. Ucap Ying Huan, tiba-tiba dia mengerutkan bibirnya. Jari halusnya menunjuk ke gunung tertinggi di jajaran gunung ini. Ada lava yang mengalir turun dari atasnya. Itu seperti gunung berapi aktif. Oh, Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya mengikuti arah di mana Ying Huan menunjuk. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba fokus. Dia tampaknya telah melihat sesosok manusia yang duduk di lava di puncak gunung. Sebenarnya ada seseorang di sini. Gumam Lindong. Ekspresi Lindong berubah. Dia menjadi serius ketika dia melihat ke atas, hanya untuk menemukan sosok yang sangat layu. Tubuhnya ditutupi oleh jubah merah cerah. Selain itu, Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan dari tubuhnya. Itu tampak seperti mayat keriput. Apakah dia sudah mati? Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak, jawab Ying Huan sambil menggelengkan kepalanya. Warna biru sedingin es melintas di mata besarnya saat dia dengan lembut berkata. Sepertinya, dia masih bisa dianggap hidup, balas Ying Huan. Hah, masih dianggap hidup? Ucap Lindong kaget. Lindong jelas terpana oleh jawaban aneh Ying Huan. Apa maksudnya dengan tetap dianggap hidup? Tanya Lindong. Aku juga tidak yakin.
Namun aku bisa merasakan, bahwa kekuatan hidupnya, belum sepenuhnya menghilang, apalagi, auranya sedikit akrab. Ying Huan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menjawab. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan berbisik. Orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan, tetapi Lindong bisa mendengarnya. Pupil matanya sedikit menyusut. Itu tidak mungkin bagi Ying Huan untuk bertemu orang berjubah merah yang duduk di lava. Namun ini tidak berarti, bahwa reinkarnasinya sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya. Perasaan yang dikenalnya itu sepertinya, adalah sesuatu yang diberikan reinkarnator sebelumnya kepadanya. Sepertinya dia telah bertemu dengannya sebelum bereinkarnasi ya. Gumam Lindong. Tiba-tiba, di saat mata Lindong terfokus pada sosok manusia yang berada di lahar gunung, kuali di langit tiba-tiba mulai bergetar. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba menyebar. Hantu tua Ventian, kuali kamu yang rusak itu, tidak akan dapat menekan jenderal ini. Ucap kabut hitam. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba menyebar dari kuali merah terang saat bergetar. Tawa yang menusuk dan mengharukan, yang mengandung perasaan menyeramkan yang tak berujung menyapu pegunungan. Kabut hitam berkumpul di luar kuali. Seseorang bisa samar-samar melihat cahaya merah menyala di dalamnya, nampak seperti mata iblis. Itu menyebabkan ketakutan pada mereka yang telah melihatnya. Begitu banyak semut di sini ya, gumam sosok kabut hitam. Cahaya merah menyapu sosok manusia yang memenuhi langit. Segera setelah itu, suara menyeramkan muncul dari kabut hitam. Detik berikutnya, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Cici, sinar hitam dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa mengelak. Selanjutnya, semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh orang-orang yang diserang, mulai berangsur-angsur menyusut. Pada akhirnya, bahkan tulang mereka tidak tersisa saat mereka berubah menjadi abu dan tersebar. Seluruh langit segera menjadi kacau. Ekspresi terkejut melonjak di wajah semua orang. Cepat pergi, teriak Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam, dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk tak dikenal yang bertahan sejak zaman kuno ini, jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Yang tertinggal, hanya akan menemui kematian mereka sendiri. Ucap Lindong. Ying Xiao dan yang lainnya dengan cepat mengangguk, ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka juga bisa merasakan bahaya yang luar biasa dari makhluk kabut hitam tersebut. Lindong dan sisanya dengan cepat mundur. Banyak sinar hitam mengalir melewati mereka. Tak satu pun dari mereka yang terkena serangan itu dapat bertahan, dan langsung menjadi abu. Untuk sesaat, abu melayang di atas langit, tampak seperti badai kelabu. Lindong berdiri di belakang kelompok. Matanya sangat waspada saat mereka melihat sinar hitam yang melesat dari segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Sinar hitam itu akhirnya menemukan target, dan menembak dengan eksplosif ke arah mereka. Mata Lindong berubah serius dan tidak menentu, saat dia melihat sinar hitam yang melesat ke arah mereka. Ini karena dia tidak memiliki kepercayaan diri, untuk menerima serangan yang mengandung energi yang sangat misterius. Namun terlepas dari seberapa tidak pastinya yang dia rasakan saat ini, dia tidak bisa terus mundur. Ini karena King Tan, Ying Huan, dan yang lainnya, ada di belakangnya, pikir Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat Yuan Power yang megah melonjak. Namun dia baru saja akan campur tangan dan memblokir sinar hitam itu, ketika sesosok berdiri di depannya terlebih dahulu. Kamu, ucap Lindong kaget. Lindong jelas sangat terkejut dengan tindakan Ying Huan. Dia baru saja akan mencaci makinya, ketika Ying Huan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak bisa memblokir serangan itu," ucap Ying Huan. Setelah mendengar ini, Lindong terkejut. Itu bukan karena kata-kata darinya, tetapi jejak tambahan dari rasa dingin yang hadir dalam suara Ying Huan. Suara dinginnya ini, bukanlah sesuatu yang dimiliki olehnya. Swoosh! Sinar hitam tiba seperti kilat, sementara warna biru dingin berangsur-angsur keluar dari mata besar Ying Huan. Di belakangnya, Lindong menyaksikan rambut hitamnya mulai menunjukkan tanda-tanda membiru. Mata Lindong menjadi fokus pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya saat batang pohon hitam melintas dan muncul. Itu sangat jelas, dia berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk ragu-ragu, apakah dia bisa atau tidak untuk memblokir sinar hitam yang aneh itu. Desir, sinar hitam akhirnya bergegas di saat berikutnya. Akhirnya, sinar hitam itu mengeluarkan riak kematian di depan mata Lindong dan yang lainnya. Sepersekian detik sebelum sinar hitam bisa menyerang Ying Huan, sosok manusia berjubah merah yang duduk di lahar gunung yang berada di kejauhan, tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya berkedip di dalam mata itu. Ice Master, ucap sosok berjubah merah. Sosok manusia berjubah merah mengangkat kepalanya.
Matanya melihat melalui ruang sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan. Suara yang sangat kabur dan serak, yang dipenuhi dengan rasa kuno, perlahan bergema keluar. Swoosh! Sinar hitam pun telah tiba. Sensasi kematian yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan ekspresi Lindong berubah drastis pada saat itu. Serangan ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa pertahankan. Ying Huan mengepalkan gigi putihnya. Tangan mulusnya mendarat di sitar Phoenix Surgawi. Namun saat dia hendak mencoba memblokir serangan itu, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu, sosok berjubah merah tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih dengan tangannya, dan langsung menghancurkan sinar hitam tersebut. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini, juga menyebabkan Lindong dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, mata mereka melihat ke arah sosok berjubah merah, dan mata mereka sedikit menyusut. Ini karena Lindong menemukan, bahwa orang ini sebenarnya adalah orang berjubah merah yang duduk di lava. Dia benar-benar hidup, gumam Lindong. Keringat dingin muncul di telapak tangan Lindong. Bahkan dia tidak punya pilihan selain takut dengan monster-monster tua ini. Tatapan dari orang berjubah merah berhenti di Ying Huan, setelah menghalangi sinar hitam. Ekspresi merenung yang agak bingung melintas di wajahnya yang keriput. Beberapa saat kemudian, mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata Ying Huan yang besar menatap orang berjubah merah, yang datang membantu mereka dengan cara yang aneh. Hal yang paling membingungkan adalah, bahwa hatinya tidak merasa sedikit pun takut ketika dia menghadapi orang yang tidak dikenal ini dari zaman kuno. Lindong mengulurkan tangannya, dan menarik Ying Huan di belakangnya di saat keduanya saling menatap. Dia memegang batang pohon hitam di tangannya, ekspresi hati-hati nampak di wajahnya, ketika dia menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, "Tetua, kami tidak berniat mengganggu kamu. Kami akan pergi dengan cepat," ucap Lindong. Setelah melakukan kontak dekat dengan pria berjubah merah, Lindong bisa merasakan bahwa aura orang itu tampak sangat aneh. Rasanya seolah dia bukan orang yang hidup, tetapi lebih seperti orang yang setengah mati, seolah-olah, itu adalah jenis mayat iblis yang berbeda. Namun orang itu pada saat ini, tampaknya memiliki kesadaran. Keadaan yang misterius, karena dia tidak mati ataupun hidup, gumam Lindong. Pria berjubah merah tampaknya belum mendengar kata-kata Lindong. Matanya hanya terfokus pada Ying Huan. Melihat penampilannya, Ying Xiao dan yang lainnya juga menjadi gugup, dan Yuan Power diam-diam melonjak dari dalam tubuh mereka. Pria berjubah merah tiba-tiba dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Ying Huan, di saat mereka semua tergugup. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia melangkah di udara dan berjalan menuju makhluk kabut hitam yang mengamuk di langit. Dia pergi. Gumam Ying Xiao. Ying Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya, mereka melihat ekspresi yang tidak pasti di wajah Ying Huan. Itu sangat jelas, mereka tidak mengerti mengapa pria berjubah merah akan memperlakukan Ying Huan dengan cara seperti itu. Kepalan tangan Lindong yang tegang, kini mulai terkepal sedikit rileks. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas Ying Huan, sebelum dia bereinkarnasi. Terlebih lagi, dari penampilannya, status orang itu mungkin sangat luar biasa. Kalau tidak, pria berjubah merah yang tidak jelas ini, tidak akan memberikan penghormatan kepadanya. Sebenarnya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Tanya Wang Yan. Wang Yan menyaksikan makhluk kabut hitam dan orang berjubah merah di langit, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Lindong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, pria berjubah merah itu tampaknya berniat menyerang makhluk kabut hitam itu, jawab Lindong. Bang! Di langit, Yuan Power api seluas lautan, tiba-tiba membentang seluruh area dari dalam tubuh pria berjubah merah itu, di saat kelompok Lindong sedang mengamati. Setelah itu, secara langsung membentuk tirai api besar yang menyelimuti makhluk kabut hitam di dalamnya. Sizzle. Namun sinar hitam itu mengalami kesulitan, untuk mendapatkan efek yang tak terbendung sama seperti sebelumnya. Alih-alih, sinar hitam itu dibakar oleh api yang membumbung, saat suara mendesis dikeluarkan. Hantu tua Ventian, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar telah direduksi menjadi keadaan seperti itu, keadaan di mana kamu tidak mati atau hidup. Sepertinya kamu telah gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi kan, ucap kabut hitam sambil melonjak menembus langit. Cahaya merah di dalam langsung mengunci pria berjubah merah, yang telah tiba dan tertawa dengan suara yang tajam. Alasan aku hidup seperti ini adalah, untuk menekanmu. Jawab pria berjubah merah. Pria berjubah merah mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya bingung, kini memiliki tatapan yang tajam saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Menekan jenderal ini. Hahaha, jangan pernah bermimpi kamu makhluk rendahan.
Jika bukan karena orang itu telah menyulut reinkarnasinya dan menyegel celah ini di antara dunia, akankah dunia kamu masih ada? Balas kabut hitam itu sambil terus bergerak. Suara tajam terus dipancarkan. Tapi pada akhirnya, kitalah yang menang, kali ini, aku akan menekanmu lagi, jawab pria berjubah merah. Nada pria berjubah merah itu kasar. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali besar yang tergantung di langit tiba-tiba berdesing. Api mengerikan menyembur keluar dari mulut kuali, dan menyapu makhluk kabut hitam. Hahaha, makhluk lemah sepertimu sebenarnya berani memiliki khayalan seperti itu, hanya untuk menekan jenderal ini, balas kabut hitam. Kabut hitam juga melonjak keluar pada saat ini, dan langsung berubah menjadi tangan besar sekitar 10.000 kaki, yang dengan paksa menyebarkan pilar api yang menembak ke arah itu. Swoosh swoosh. Tak terhitung ratusan kaki pilar-pilar api yang besar, yang terus-menerus melesat keluar dari dalam kuali saat ini. Nyala api mengalir dan dengan cepat berubah menjadi susunan api yang mengerikan. Setelah itu, langsung menutupi makhluk kabut hitam tersebut. Iblis menelan dunia, teriak kabut hitam. Cahaya merah menyala dengan cepat, saat menyaksikan susunan api yang sangat besar mendekat. Itu sangat jelas, pria berjubah merah itu juga merasakan bahaya. Pada akhirnya, kabut hitam mengerikan menyebar, sementara kejahatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan tersebar dari dalamnya. Ruang menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, setelah terkikis oleh kabut hitam. Bang! Arai api dan kabut hitam akhirnya bertabrakan dengan keras. Setelah itu, seluruh dunia tampak bergetar sangat kuat pada saat ini. Lidah api dan cahaya hitam saling baku hantam secara gila, dan dapat meratakan beberapa gunung di sekitarnya. Kekuatan destruktif seperti itu bisa digambarkan sebagai guncangan dunia. Bang! Sebuah tangan besar dengan aura kegelapan, tiba-tiba terbang dan menyerang ke arah kuali merah terang. Sebuah suara keras muncul, dan kuali besar itu terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang keras. Secara langsung menghancurkan tanah, dan menciptakan lubang besar ribuan kaki di tanah. Kuali rusakmu itu, nampaknya telah lebih lemah dari sebelumnya. Ucap sosok kabut hitam. Tawa riang dan menusuk telinga dikeluarkan dari dalam kabut hitam, setelah mengirim kuali merah terbang kembali, dengan serangan telapak tangan. Apakah benar begitu? Jawab pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu menjawab dengan suara serak. Cahaya merah mengalir deras di matanya. Pada saat berikutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika 8 sinar cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya berkumpul di langit, dan akhirnya berubah menjadi 8 tablet cahaya merah terang. Mata Lindong langsung mengeras ketika dia melihat 8 tablet cahaya merah terang ini. Ini karena dia telah mengetahui, bahwa kuali itu sama persis dengan tablet cahaya merah terang yang dia dapatkan sebelumnya dari kuali. Swoosh swoosh. Tablet cahaya itu melesat keluar dan menggantung di langit, di atas 8 gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi mulai bergetar, dan bergemuruh ketika lava mengerikan keluar. Pada akhirnya, 8 pintu lava besar terbentuk di langit. 8 pintu lava melayang di langit, itu sangat jelas, bahwa mereka membuat formasi yang menakutkan. Namun tampaknya ada satu sudut yang hilang di lokasi timur laut. Itu terlihat jelas, bahwa pilar itu tidak lengkap. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang. Ucap pria berjubah merah. Lava berdiri tegak di langit. Pada saat ini, bahkan udaranya sendiri menjadi sangat panas. Tubuh beberapa orang secara bertahap mulai mendidih, sementara suara serak pria berjubah merah itu bergema. Bas-bas. Ruang di sekitarnya segera berputar ketika suaranya terdengar, dan berubah menjadi beberapa pusaran spasial. Cepat pergi, ucap pria berjubah merah dengan tegas. Banyak individu segera melarikan diri secara bergerombol, ketika mereka melihat pusaran spasial muncul. Mereka pasti akan mati jika mereka sedikit pun terperangkap dalam pertarungan tingkat tinggi ini. Pada saat ini, mereka jelas tidak memendam pikiran terhadap harta kuno di simpanan ini. Kalian semua juga harus pergi. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh ke arah Ying Huan-Huan dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Tanya Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan tampaknya merasakan niat Lindong yang akan tetap tinggal di sini, saat dia buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tunggu aku di luar, Lindong menjawab dengan cepat. Setelah itu, matanya tiba-tiba mengeras. Ini karena dia melihat, bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas keluar, dan terbang menuju kuali merah terang yang jatuh di tanah di kejauhan. 3 orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali, gumam Lindong. Cepat pergi, ucap Lindong dengan tegas. Ying Xiao-Xiao juga melihat tindakan trio Yuan Chang, dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan dari kuali itu sebelumnya. Jika benda ini diperoleh oleh kelompok Yuan Chang, itu akan sangat berbahaya bagi mereka.
Namun dia juga sadar, bahwa dia tidak dapat membantunya, jika dia tetap berada di belakang. Oleh karena itu, dia bertindak tegas ketika dia langsung menarik Ying Guanhuan dan yang lainnya, dan dengan cepat melompat ke pusaran spasial. Fiuh! Lindong menghela nafas lega ketika melihat Ying Xiao dan yang lainnya telah pergi. Setelah itu, tatapan gelapnya bergeser. 3 orang itu telah menciptakan kekacauan besar, namun mereka masih berniat untuk mencuri harta. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, kuali itu tidak boleh mendarat di tangan mereka, gumam Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.